Anwar sendiri nih memaknai Ramadan di tahun ini seperti apa? Kalau aku memaknainya di tahun ini kayak lebih ke fokus ke ibadah sih gitu kan. Karena memang dari awal pun aku ngomong sama manajer aku, kerjaannya jangan terlalu banyak ya. Kayak misalnya buka puasa cuma diambil 15 hari ya kan. 15 hari di tengah-tengah. Karena awalnya kan aku mau buka sama keluarga. Terus untuk si sahurnya sendiri juga itu dari awal aku udah bilang kita ambil cuma 25 episode ya biar gantian sama yang lain kayak gitu. Karena biar aku sahurnya itu bisa pergi ke masjid, bisa ibadah. Karena aku pikir kayak, ya Allah dunia mulu yang dikejar gitu. Karena kan Allah udah baik banget sama Anwar kan. Udah bener-bener dari zaman dulu sampai sekarang tuh kerjaan tuh selalu ada gitu. Dan dulu sampai sekarang kayak 7 tahun ya, 7 tahun, 8 tahunan aku gak pernah absen untuk ngisi acara Ramadan gitu. Jadi sekarang tuh kayak pengen fokus sama keluarga dulu biar bisa makan sama keluarga gitu. Karena kan momen juga kan kita nggak ada yang pernah tahu kan, dikasih kelengkapan umur sampai kapan gitu. Jadi kasih momen ya tinggal kita yang milih nih gitu. Kita mau sibuk ya sibuk, nggak sibuk ya udah nggak sibuk. Ada hal-hal yang berbeda nggak dengan Ramadan tahun kemarin dengan Ramadan tahun ini? Kalau Ramadan tahun lalu sama tahun sekarang ya ada perbedaan. Kalau dulu kan aku lebih banyak ngejar untuk kerjaannya. Karena aku pikir kayak wah momen nih ya kan, lagi lagu lakunya nih, lagi rame-ramenya, diundang sono masuk. Nah kalau sekarang aku kayak lebih bisa memilih gitu loh, kayak mana yang memang ketika diundang aku nyaman ya aku datang, ya misalnya kurang nyaman atau memang nggak sesuai dengan karakter Anwar di acaranya bisa aku tolak gitu. Dan sekarang lebih yang tadi Anwar bilang, karena aku sekarang tuh lagi proses proses memantaskan kalau kata Ustadz gitu kan, proses dimana kita belajar. Aku suka ikut ya namanya manusia kan, suka ikut kajian, terus lebih memaknainya kayak nggak mau kehilangan momen ibadahnya gitu. Karena yang Anwar dapetin di kajian, ustadznya tuh bilang karena dari 11 bulan itu kan kita kan nggak istimewa nih, biasa aja, tapi istimewanya di bulan Ramadan dimana kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Habis Ramadan kita tinggal konsisten untuk ibadah-ibadahnya gitu. Karena kalau Ramadan kan semuanya kan dikali lipat kan. Mau ibadah wajib, mau ibadah sunnah, mau kita sedekah, mau ngapain, itu hitungannya ibadahnya berkali-kali lipat dibanding sama hari biasa. Nah jadi di bulan puasa itu kita bisa nggak disanggup nggak nih buat belajar, ibarat kata buat kayak dari hari pertama sampai 30 konsisten nggak? Kalau misalnya kita konsisten berarti tandanya kita bisa nih menjalankan, menerapkan apa yang udah kita lakuin ibadahnya di bulan puasa di nanti bulan-bulan berikutnya gitu. Jadi kayak ada goalnya, mudah-mudahan jadi lebih baik lagi nanti di bulan-bulan setelah Ramadan. Dan sepanjang kamu Semuanya itu benar-benar dijabah sama Allah. Allah maha baik ya. Makanya kan aku pernah baca hadis bilang kan, katanya kita itu sesuai dengan prasangka Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Jadi kalau misalnya kita berprasangka baik sama Allah, ya terus kebaikan akan datang. Nah contohnya misalnya nih, aku pernah dapat musibah apa, tapi aku selalu bilang kayak ya Allah makasih, dalam hati kayak gitu. Kan biasanya kalau dulu sebelum aku belajar kan kayak ya elah dikasih musibah nih, Allah nggak sayang nih, pokoknya pikirannya jelek aja. Ya udah akhirnya aku dapat hal-hal yang buruk-buruk aja, karena kan mungkin karena kita prasangkanya buruk kan. Tapi kalau sekarang semenjak aku ikut kajian dibilang kayak gitu tuh, jadi aku ngerasa kayak semuanya tuh baik. Allah baik, mau itu musibah, mau itu jelek, mau itu nggak enak, pasti ya Allah maha baik gitu. Nah dari situ aku banyak berdoa yang kayak Allah, aku pengen ini, dan ternyata semuanya itu dijabah sama Allah. Kayak pengen umroh setiap 3 bulan sekali, Allah jabah. Aku pengen umroh waktu itu bareng sama orang-orang penting ya kan, ibarat kata orang-orang yang memang punya punya link bagus buat aku ke depannya, aku dikumpulkan di satu travel itu. Dan aku nggak tahu mereka tuh siapa-siapa datanya, tapi aku adalah orang-orang yang berpengaruh gitu, pembisnis segala macam. Itu kan buat aku pembelajaran juga kan. Terusnya kalau untuk materi ya tadi Anwar bilang Allah nggak berhentinya ngasih Anwar materi, ngasih kecukupan terus. Karena aku doanya pun gitu, ya Allah kasih aku kecukupan, jangan aku kasih kesempitan, kefakiran. Kasih aku yang paling terpenting adalah rasa syukur. Jadi mau berapapun aku tetap bersyukur. Jadi apapun yang dikasih kayak ya alhamdulillah. Dan itu harus kita biasain. Jadi kita terbiasa nih gitu. Jadi konsisten gitu. Oke, mungkin Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan terbaik buat kamu sendiri. Ya, Masya Allah bener. Aku sampai bilang sama mama aku bilang gini, mah pokoknya Anwar nggak mau ninggalin taraweh. Aku bilang kayak gitu. Ibarat kata misalnya di lokasi syuting kan, acara buka kan itu jam 7 dipulangkan, masih sempat taraweh kan, aku buru-buru tuh ajak adikku yang bawa mobil kan, buru-buru kita ke masjid kayak gitu. Terus aku pengen ada di awalan waktu, setiap kayak misalnya kita lagi sholat nih,
kerja di Tangerang misalnya, itu kan biasanya kalau antara zuhur sama asar kan aku suka kepotong-potong kan karena lagi syuting nih. Sekarang enggak, aku bilang break dulu semua sholat, semuanya sholat dulu. Jadi akhirnya ada break walaupun kayak asar walaupun jeda dikit, sholat dulu aku bilang gitu. Itu kita kerja jungkir balik, apa sih yang mau dikejar, bener nggak? Ya ada capek doang kan kayak gitu. Terus kayak apa ya, akhirnya ya tadi Anda bilang ketika aku udah mendapat ketenangan dengan aku teratur menjalankan ibadah, itu bikin aku tuh jadi lebih tenang. Makanya Anda bilang di tahun ini harus tahun yang terbaik, nggak boleh ada celah sedikit pun. Kayak misalnya aku ngaji nih ya, ini mama bukannya riak kan namanya, aku juga masih belajar kan. Kayak ngaji misalnya setiap abis sholat fardu itu pasti aku baca selembar. Kalau misalnya lagi mepet banget waktunya selembar Al-Quran, kalau nggak 2 lembar, kalau nggak 3 lembar. Jadi harus bener-bener dipaksain. Dan bener Ustadz waktu pas Andro kajian tuh ya di masjid bilang ibadah itu harus kita paksain. Kalau kita nggak ngejemput, kita nggak maksain diri kita, ya Allah juga nggak bakalan ngasih ketenangan buat kita gitu. Walaupun capek ya. Kayak misalnya aku pulang jam 12 tapi belum isya, aku sempetin isya, terus tidur lagi, aku harus nyalain alarm buat tahajud. Jadi kayak harus kita paksain sampai akhirnya terbiasa, tiba-tiba nggak pakai alarm, jam 3 udah bangun lagi gitu. Subuh udah bangun lagi tanpa dibangunin. Mungkin dari semua yang Anwar lakukan ini, soal ibadah yang makin khusyuk, soal agama yang makin baik, dan mungkin lebih untuk mementingkan ibadah nih. Mungkin kenapa akhirnya Anwar menjadi untuk lebih fokus untuk agama sendiri? Mungkin ada kekhawatiran khusus kah? Karena yang satu, aku pengen dapat jodoh, ya kan? Karena aku pernah dengar kutipan, ketika kita mau mendapat jodoh kita harus memantaskan diri. Nah kalau misalnya aku buruk gitu kan, diri aku nggak memantaskan diri, gimana aku mau dapat yang terbaik gitu. Jadi ya aku harus memantaskan diri, baik dari ya tadi Andrew bilang belajar agamanya harus ditingkatkan lagi, terusnya juga sikap-sikap Anwar yang jelek harus mulai dibuang gitu kan. Karena Anwar pengen dapat kayak ya Allah mudah-mudahan aku dapat jodohnya yang baik, karena kan jodoh kan cerminan diri kita kan gitu. Terusnya juga sama satu lagi adalah aku takut meninggal, karena kalau aku lihat video-video sekarang banyak banget musibah-musibah yang kayak bencana alam, ya kan, banjir ini segala macam. Kita nggak ada yang pernah tahu. Makanya aku selalu kayak berdoa, aku bilang kayak ya Allah, tolong kalau misalnya Allah mau nyambut nyawa Anwar itu di waktu-waktu terbaik, di jam-jam terbaik sesuai dengan kebiasaan aku gitu kan. Jangan sampai melakukan hal-hal buruk dan akhirnya jadi aib gitu kan. Jadi kenapa pengen membenahi diri, kenapa pengen memantaskan diri, karena yang tadi Anda bilang kita nggak pernah tahu Allah ngambil kita kapan, ya kan? Kita tinggal nunggu waktu aja nih, gitu. Aku nggak mau sedikit pun, ini namanya manusia kadang suka ada lupa sih, ada hilap gitu kan. Tapi Anda bilang gitu, pengen ketika nanti Allah ngambil nyawa kita, yaitu di waktu yang terbaik. Misalnya ini ya, kalau lihat video-video banyak yang viral, orang lagi sholat meninggal, itu kan bikin aku iri kan. Iri sesungguhnya adalah kayak gitu. Terus ada orang meninggal lagi baca Al-Quran. Terus ada orang lagi meninggal lagi kumpul sama keluarganya. Ibarat katakan dia sakit juga enggak, meninggalnya gampang, nggak nyusahin orang yang masih ada gitu. Itu aja sih, memantaskan diri intinya. Memantaskan diri. Mungkin apa yang menjadi alasan utama untuk kekhawatiran utama Anwar untuk pengen segera punya jodoh? Untuk mungkin karena kekhawatiran dari umur saya sudah tua ya. Saya udah kepala 30 tahun. 30 tahun udah tua ya buat Anwar, karena aku ngelihatnya adalah teman-teman aku semuanya udah nikah. Feli, Mumu, Kiki, ikan Kiki udah cerita mulu sama Anwar. Ketemu lakinya begini kan, dia sweet banget kan. Terus aku bilang kayak, masa gue harus nyari suami gitu kan, bercandain gitu. Terus aku bilang kayak, kata Kiki, lu kan suami, lu harus mencari dong. Bilang kayak, udah gimana ya? Ya itu kekhawatirannya ya tadi. Teman udah nikah semua, jadi aku kadang di rumah tuh overthinking. Makanya aku sekarang lebih banyak main sama teman-teman yang muda-muda. Karena teman-teman aku yang seusia aku, mereka udah fokus sama keluarganya. Kalau aku chat, main, ya gue sama keluarga gue, anak gue ajak ya gitu. Maksudnya nggak ada waktu buat kita kayak berdua, kayak dulu nongkrong gitu kan. Dulu nongkrong sampai subuh dugem segala macam gitu. Nah kalau sekarang mereka udah punya keluarga, paling main jam 9 udah pulang lah, jam 9 udah pulang. Akhirnya aku pulang ke rumah, yang bikin aku jadi kesepian gitu. Kalau misalnya nanti udah punya istri kan, ibarat kata di rumah aku nggak kesepian lagi. Kayak sayang kamu makan apa? Gitu, sayang kamu mau bobo ya gitu. Aku bikinin mie ayam ya misalnya gitu.